Perkenalkan, nama saya Christopherus Panjinaganaka dari kelas XITP 4 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dastin Kurnia Donta dari kelas 11 TP4 nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelas 11 TP4 nomor absen 14. Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester Gasal. Kali ini kita akan menjelaskan tentang Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan yang merupakan peninggalan masa kolonial Belanda dan juga salah satu cagar budaya di kota Surakarta. Semoga bermanfaat. Gereja Purbayan dibangun pada awal abad ke-20, di mana ketika Surakarta masih di bawah pengaruh kolonial Belanda. Gaya arsitekturnya masih seperti zaman Eropa, di mana ada pilar-pilar besar dan jendela yang sangat besar untuk sirkulasi udara pada alam tropis. Meski sudah berumur lebih dari 100 tahun, struktur bangunannya masih kokoh. Hal ini membuktikan bahwa keahlian arsitektur masa lampau yang mengutamakan kekuatan serta keindahan. Secara lebih spesifik, Gereja Hati Kudus Yesus Purbayan mulai dibangun pada tahun 1902 dan diresmikan pada tahun 1903 oleh misionaris Yesuit. Nama Purbayan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti timur, karena lokasinya di sebelah timur Keraton Kasunanan Surakarta. Renovasi besarnya dilakukan pada dekade 1970-an dan awal 2000-an dengan prinsip mempertahankan keaslian. Kini Gereja Purbayan tercatat sebagai bangunan cagar budaya di Surakarta. Gereja ini dirancang dengan gaya neogotik yang populer di Eropa, namun diadaptasi untuk iklim tropis. Material yang digunakan memadukan teknologi kolonial dengan bahan lokal, yaitu bata merah, kayu jati untuk rangka atap, dan jendela kaca patri yang sebagian besar masih asli dari tahun 1903. Beberapa bagian telah direnovasi seperti atap, jendela, namun struktur utama tetap dipertahankan. Gereja ini kini menjadi warisan sejarah yang dilindungi dan dijaga oleh masyarakat sekitar. Lebih dari bangunan tua, Gereja Purbayan memiliki nilai edukatif yang penting bagi generasi muda. Ia mengajarkan kita untuk memahami identitas bangsa melalui peninggalan sejarah. Bangunan ini juga menjadi simbol awal masuknya pengaruh budaya barat di Surakarta. Melalui gereja, masyarakat lokal mengenal sistem pendidikan, tata ibadah, dan nilai-nilai sosial yang dibawa para misionaris pada masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, Gereja Purbayan tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi jemaat Eropa, tapi juga bagi masyarakat pribumi yang mulai memeluk agama Kristen. Gereja ini menjadi pusat interaksi sosial, tempat pertemuan, kegiatan rohani, bahkan penyelenggaraan pendidikan dasar. Gereja Purbayan juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan program bantuan pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang terbuka untuk semua warga tanpa memandang agama. Bagi pelajar, gereja ini menjadi objek studi penting untuk memahami arsitektur kolonial dan nilai pluralisme. Dari sini kita belajar tentang nilai toleransi, kebersamaan, dan rasa saling menghargai antar umat beragama yang telah tumbuh sejak zaman kolonial. Gereja ini juga menjadi simbol persatuan masyarakat Surakarta, tempat di mana perbedaan justru mempererat persatuan. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan tanya-tanya untuk tanya informasi tentang Gereja Purbayan. Berkat dalam Bapak, tepangaken kita saking siswa SMK Mikael. Asmaning kula Panji. Asmaning kula Dastin, kula Muhammad Raffi. Ing kesempatan dinten puniki kita badhe taken-taken babagan Gereja Purbayan. Ya. Saderengipun kita wawancara, kita wicanten kalih Bapak. Oke, tepangaken kula namine Anto. Kita langsung datang pitakenan ing Gereja Purbayan ya Pak. Sumangga. Ing setunggal miderek pengamatan panjenengan, kados pundi kondisi fisik Gereja Purbayan wekdal puniki Pak? Sak menika kondisi fisik bangunan niku saestu tasih sae. Dados kantun ditingali utawi dipun awasi mawon saking pengurus gereja kagem ngecek niku struktur otot utawi sambungan
sambungan bangunan amargi niki kan bangunan renovasi. Nggih. Bangunan awal niku kan semanten tembok luar. Mungkin menawi jenengan medal tengah jenengan bakalan ketinggal bangunan awal niku kados pundi. Oke, sing kaping kalih punapa artos utawi makna kawontenan Gereja Purbayan kangge masyarakat utawi generasi muda. Kangge masyarakat umumipun panci nggih menika cagar budaya peninggalan kagem khusus kalangan nggih umat Katolik. Boten saged merata kan. Namine mawon bangunan ibadah. Nggih. Bangunan ibadah niku mawon pun spesifik tujuan utawi wontenipun bangunan menika wonten kan kagem ibadah agami tertentu ya, mriki kan agami Katolik. Terus ke depan masa depan generasi muda Katolik ini tetap saged tansah rumaket kalian Gustine gereja niku estunipun sanes bangunan. Gereja niku nggih kumpulan umat Katolik niku gereja. Punapa saged panjenengan nyeriyosaken peran Gereja Purbayan ing masa kolonial Belanda wonten Surakarta? Masa kolonial niku nggih memberdayakan warga sekitar Solo supados nggih kados fungsi umat Katolik Gereja Katolik nggih peran teng mriku menawi wekdalipun masa perjuangan nggih perjuangan wekdalipun kedah istilahipun kathah terlibat teng pundi karya sosial nggih teng karya sosial. Terus amargi Gereja Katolik ugi teng pemerintahan Belanda kan itu minoritas ya. Belanda itu kan mayoritas Kristen. Protestan. Sinten pihak ingkang yoso utawi ngusung ngadegipun Gereja Purbayan? Kathah. Boten enten spesifik amargi Gereja Katolik niku enten struktur hierarki. Oh iya. Dados mboten saged disebut iki pendirine niki, mboten saged. Kados yayasan apa pendirine dokter niki mboten saged. Niku kathah. Nggih namung masa rikala niki dipun resmikaken pastor pertamane niku kaliyan Romo Cornelius Thibaut. Punapa tujuan wiwiting pembangunan Gereja Purbayan ing masa puniku, Pak? Nggih ibadah. Ibadah umat Katolik. Nggih. Mboten enten misi sanes. Sebenarnya enten tujuan penyebaran agama tapi sanes tujuan utama. Gereja Katolik niku langkung nggih pelayanan umat ingkang pun wonten. Lajeng kados pundi kawontenan Gereja Purbayan mengaruhi gesang masyarakat Surakarta ing masa kolonial? Boten kathah. Tradisi mlampah-mlampah. Teng mriki kan pluralisme niku kathah. Paling celak niki Klenteng. Klenteng mriku gereja Kristen teng mriku. Lajeng Masjid Agung teng Kraton. Nah, itu kan dados kados napa pengaruhipun nggih ngelengkapi kemajemukan. Nggih, mungkin puniku mawon pitakenan saking kita. Matur nuwun inggiling jawaban-jawaban lan pangapunten menawi kita ngganggu wekdalipun. Sami-sami kula nyuwun. Matur nuwun nggih, Pak. Atur kula makasih Pak. kesleo. Nggih. Sampun, Pak. Matur nuwun sangat. Selama melakukan riset ini, kami menyadari bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin untuk memahami siapa kita hari ini. Mari kita jaga bersama warisan sejarah Indonesia, karena masa depan yang bermakna dibangun di atas penghargaan terhadap masa lalu. Bangunan seperti Gereja Purbayan mengajarkan bahwa Indonesia kaya akan keberagaman, dan perbedaan adalah kekuatan kita, bukan kelemahan. Gereja Purbayan bukan hanya peninggalan masa kolonial, tetapi warisan yang hidup. Di balik dinding tuanya tersimpan pesan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan peninggalan sejarah dan mencintai budaya bangsa. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari kami. Terima kasih.